tentang kriminal. Kenapa sih seseorang bisa menjadi berperilaku yang seperti tadi kita sebutkan ya, membanting anak, mencekek, membunuh, 4 anak dibunuh. Nah, itu semua ternyata mereka terpapar dari kecil dengan satu hal kekerasan. Atau di awal mereka ini sudah ada kerusakan pada frontal cortex-nya. Tapi hari ini kan selalu tagline kita, negara maju, ya kan? Masyarakatnya kuat. Yuk coba kita balik. Karena yang akan memajukan hebat ini bukan negaranya sebenarnya. Dan tadi apa korelasinya dengan kekerasan? Iya, kekerasan itu mengakibatkan setiap personal akan rusak. Akan berpotensi rusak jiwa-jiwanya. Jiwa-jiwanya ini kalau sudah rusak, jangankan untuk punya motivasi, jangankan untuk berinovasi. Yang ada, dia mengalami suatu depresi, dia akan mengalami suatu hal di mana dia merasakan dia tidak berharga. Pada akhirnya kita lihat bagaimana dia akan bermanifestasi dengan dia melakukan kekerasan lagi, atau dia mencoba untuk membunuh dirinya. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Poluan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, Sobat Forum di rumah kayaknya sekarang ini banyak banget ya berita-berita soal kekerasan yang terjadi di keluarga yang menimpa ibu dan anak gitu ya. Terakhir kita sempat lihat berita yang ayah membanting anaknya hingga meninggal, ayah yang membunuh 4 anaknya juga, dan itu benar-benar suatu hal yang sangat memprihatinkan. Nah, kali ini saya mengundang salah satu narasumber yang kita akan ngobrol-ngobrolin soal hal tersebut juga, yang narasumbernya ini cantik banget hari ini, aduh ya ampun. Ini dia Kak Erlinda, yaitu pemerhati perempuan dan anak. Halo Kak Er. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Presenternya lebih cantik banget. Tapi semoga nggak insecure juga ya. Ya Kak Er, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu baik dan akan tetap baik, dimanapun berada, di rumah, di kantor, di jalanan. Betul. Baik, bahagia, dan harus biar happy muda terus ya. Happy, iya betul. Lagi kalau dikejar deadline ya. Betul. Oke, nah Kak Erlin, kesibukannya lagi apa aja nih sekarang? Iya, alhamdulillah memang luar biasa. Yang pasti kan segala sesuatu itu adalah manajemen ya. Manajemen, dan karena saya seorang muslim, jadi selalu mengatakan apapun yang saya lakukan inama a'malu biniat, dan selalu diniatkan untuk ibadah. Akhirnya sesuatu hal akan bernilai positif apapun yang terjadi. Misalnya ada kesulitan atau ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, jadi itu hal-hal yang inginnya bisa tercapai. Jadi satu kaki sebagai seorang bekerja di pemerintahan, dan kita tahu hari ini banyak hal-hal yang memang harus kita kejar. Iya. Artinya kami di dunia pemerintahan ini sebagai tenaga ahli kantor staf presiden maupun sebagai jubir juga harus benar-benar melakukan satu profesional banyak hal. Apalagi kita adalah orang-orang yang bekerja mengawal apa yang menjadi visi misi satu kemajuan bangsa Indonesia ya. Wah, kantor staf presiden memang betul-betul bekerja dengan 2 klien tadi, presiden dan wakil presiden. Jadi nggak mudah, apalagi kementerian lembaga itu mempunyai tusi yang luar biasa juga. Nah, satu kaki ya mempunyai lingkungan sosial yang memang harus berbagi untuk sosial, tapi satu lagi tugas tanggung jawab sebagai ibu. Nah, ini nggak gampang kan, jadi seorang ibu, seorang istri, seorang juga pemerhati, pegiat, praktisi ya. Tapi dinikmatin aja. Semua pekerjaan yang kalau dinikmati pasti ringan juga. Kata anak zaman gitu now, ya. sesuai passion. Wah, betul sekali juga ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk soal yang tadi sudah aku mention di awal,
Bagaimana nih Kak R melihat situasi yang saat ini tuh banyak banget terjadi nih kekerasan dalam keluarga yang khususnya tuh menimpa ibu dan sang anaknya gitu. Iya, kita pastinya berdasarkan data. Tapi kritikan pertama, kritikan yang membangun adalah ini juga bagian dari yang kita harus perbaiki ya, kami perbaiki. Yang pertama adalah data-data terkait kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu kita tahu ada kekerasan secara fisik, secara psikis. Nah, psikis itu tidak hanya kekerasan misalnya secara verbal yang ngatain yang nggak jelas, tapi juga kekerasan psikis misalnya pernah nggak sih diabaikan, ya kan? Atau kekerasan psikis itu kita anak-anak yang ditelantarkan itu juga psikis sebenarnya, termasuk atau eksploitasi yang lain juga ada. Nah, kekerasan yang sering kita tahu di mana tempat saat ini sudah dikatakan banyak yang mau warning kita adalah darurat kekerasan seksual ya. Mungkin jangan-jangan kita bukan darurat lagi, tapi sudah kepada titik kritis ya kan. Nah, dari banyak hal tersebut, kelompok rentan itu menjadi korban. Artinya di sini kami hanya ingin mengingatkan kami yang sebagai yang banyak kaki tadi ya, praktisi, sebagai pembuat atau pengambil kebijakan dan sebagainya, kami mengatakan bahwa ini alarm tentang sosial, dampak sosial yang akan menjadi bencana sosial itu akan kita hadapi. Tapi kita harus optimis, walaupun ada hal yang demikian, kita masih belum terlambat untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena kita punya banyak hal yang betul-betul menjadi solusi. 4 pilar bangsa kita melalui tadi NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kita tahu dalam Pancasila dari Pancasila pasal pertama ya kan sampai ke-5 begitu. Pita pernah sering yang namanya Indonesia Raya bukan? Nyanyi ya kan? Yang selalu mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya di situ saja tersimpan satu hal yang sangat penting. Kita harus kuat dalam jiwa. Nah, kalau dilihat di kekerasan yang hari ini, artinya keluarga besar Indonesia itu jangan-jangan ya tadi jiwa mentalnya rapuh. Nah, nanti kita akan diskusikan kenapa sih sampai jiwa mentalnya rapuh. Sementara kita punya hal 4 yang luar biasa tadi ya, 4 pilar bangsa tadi. Pancasila gitu kan, Undang-Undang Dasar. Kayak anak hari ini kadang-kadang dilupakan. Mereka hafal Pancasila ya kan. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apakah kehidupan hari-harinya itu sudah menyatu dengan Pancasila tadi? Anak zaman sekarang kalau disuruh Pancasila hafalan doang, aduh enggak. Tapi kalau misalnya kita bilang, kamu ibadahnya di mana? Ternyata yang satu ke gereja, yang satu ke wihara, yang satu, itu dia tuh. Itulah perilaku Pancasila, ya kan? Asik gitu. Tapi kalau misalnya, kamu harus ngapalin. Nah, jadi kekerasan hari ini itu adalah bagian warning dari kita semua, di mana yang mau kami yang kakak mau sampaikan di sini, penelitian dari University of Toronto ataupun Yale, khususnya pada tentang neuroscience, terus tentang mereka tentang kriminal. Kenapa sih seseorang bisa menjadi berperilaku yang seperti tadi kita sebutkan ya, membanting anak, mencekek, membunuh, 4 anak dibunuh. Nah, itu semua ternyata mereka terpapar dari kecil dengan satu hal kekerasan. Atau di awal mereka ini sudah ada kerusakan pada frontal cortex-nya. Jadi mereka lah yang paling jago-jagonya ya, karena di otak kita ini ada yang namanya organ-organ, baik itu tadi amigdala, ada yang namanya frontal cortex, belum lagi di prefrontal yang lainnya. Belum lagi nanti kalau misalnya pada saat transmisi neuronnya itu bekerja dari neuron yang satu. Karena kita pasti tahu dong,
Pernah kan di rumah masakan Padang kalau makan otak? Nah, itu kenapa saraf-sarafnya? Ya kan? Banyak sekali. Itu bisa sampai triliunan. Nah, disitulah pencetus dari pelaku kekerasan yang ternyata akan ada yang namanya perilaku psikopat. Nah, itu tadi penyebab dari mereka-mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik menurut mereka. Nah, ini yang memang harus kita diskusikan mungkin sampai sisa nanti ya. Iya, gitu. Oke. Nah, lalu sebenarnya kekerasan yang terjadi itu apalagi yang di keluarga ya, dapat terjadi itu karena faktor apa aja nih, Kak? Iya, kita tahu ada salah satu penyebab, tapi bukan penyebab utama. Jadi kita pisahkan dulu, ada penyebab, ada pemicu. Oke. Nah, penyebab sangat banyak ya. Penyebabnya pasti yang selalu kita tahu adalah ekonomi, tapi bukan satu-satunya. Kita mungkin lihat bagaimana banyak orang yang, mohon maaf, kelompok sangat miskin ataupun miskin, tapi mereka happy, ya kan? Iya. Kita kalau misalnya yuk wisata sosial, banyak orang-orang sangat-sangat miskin, ya kan? Tapi mereka tidak melakukan kekerasan. Nah, ya kan? Artinya itu hanya salah satu penyebab. Penyebab lainnya tadi, bagaimana konflik-konflik yang terjadi tidak bisa diselesaikan. Bagaimana kesenjangan gap antara misalnya orang tua yang punya pola pikir tidak sama dengan anak zaman now sekarang pun juga menjadi salah satu penyebab. Tapi lebih lagi adalah di-trigger pemicunya. Ya kan? Pemicunya pada saat seseorang, katakanlah misalnya orang dewasa, orang tua, ya kan? Itu mereka selalu memainkan peran-peran antagonis kekerasan tadi. Nah, itu juga menjadi salah satu pemicu. Belum lagi misalnya pemicu hal-hal yang lainnya ya. Tagihan belum ada buat dibayarkan, pinjaman online misalnya, atau juga pressure dari kantor, atau juga mohon maaf, kita sekarang di dunia yang hari ini kita harus sadar bahwa masyarakat sosial kita tuh bukan hanya masyarakat sosial yang kita selalu ketemu nih sekarang, ya kan, tatap muka. Tapi ada juga masyarakat sosial yang namanya dunia maya. Nah, dunia maya ini sering kan dibilang netizen. Netizen kan kayak nggak punya hati kalau misalnya pada saat mereka melakukan tadi ya, mengkritik yang secara pedas. Nah, sementara kita belum kuat nih dengan kritikan itu. Itu juga pemicu. Belum lagi, mohon maaf, salah satu faktor yang lainnya adalah minimnya pendidikan. Artinya kita tahu pendidikan itu ada formal, informal, dan non formal. Tapi pada saat kita di jenjang pendidikan yang formal, kita juga minim literasi dan segala macam, itu juga salah satu penyebab. Termasuk juga bagaimana kita ada 3 lingkungan yang mempengaruhi. Lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan yang tadi saya sampaikan, formal, informal, dan non formal, belum lagi lingkungan sosial. Lingkungan sosial hari ini pun juga ada 2 lingkungan sosialnya. Bagaimana sedikit complicated. Kalau udah seperti itu sepertinya kayaknya nggak asik banget ya hidup di dunia. No, ada triknya. Hal itu semua sebenarnya pada saat kita on-kan hal-hal yang positif, itu sebenarnya kita bisa berselancar. Artinya setiap manusia itu punya kesempatan, bukan kesempatan saja, punya cara untuk bagaimana berselancar. Apalagi nih, kita sedikit sharing ya, bahwa seseorang yang hebat itu jika dia mempunyai banyak kecerdasan. Artinya kalau kita kembali ke seseorang atau diri pribadi personal, manusia pasti setuju nggak nih kalau saya mengatakan ini berdasarkan riset ya, orang-orang hebat yang sudah melakukan riset, bahwa setiap manusia itu ada 3 komponen utuh yang harus diingat untuk diberikan nutrisi, ya kan? Apa sih komponennya kira-kira? 1, ini yang namanya kita punya body, jasmani. Anak zaman now mau keren-keren tuh my body gitu kan, tapi bukan juga my body is not delicious, enggak ya. Jadi jasmani, oke, bodinya. Terus apa lagi komponen berikutnya? Kita punya jiwa tadi, ya kan? Yang kita tadi di Indonesia Raya tadi, ya kan?
Kita punya sehat jasmani, sehat rohani, tapi gimana seseorang akan berperilaku baik? Otomatis kan dia punya yang namanya brain tadi. Di dalam brain situ beda ya, brain sama mindset. Nah ini artinya kita punya berbagai organ di otak, ini juga harus dikasih nutrisi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah setiap personal, setiap diri manusia itu diberikan nutrisi? Terutama untuk anak-anak tadi nih. Karena kan kelompok rentan menjadi paling tempat untuk banyak hal. Tempat untuk pelampiasan hal yang nafsu-nafsu yang ya kekerasan dan sebagainya, ya kan. Nah, oleh karena itu kami selalu mengingatkan jangan hanya fokus pada sekarang jasmani, wah skincare di mana-mana selalu untuk tampil cantik misalnya, body supaya segar segala macam. Tapi melupakan bagaimana jiwa kita pun juga harus kuat, mentalnya harus kuat. Kita yang dinamakan punya ketangguhan, resilience ya kan, struggle, dan kita juga bagaimana paradigma kita hari ini bahwa kita harus menjadi orang-orang yang hebat, maju, ya kan? Dan saat ini harus kita balik sebenarnya. Masyarakat, rakyat yang kuat, yang tangguh, yang maju, itu akan menjadikan negara menjadi kuat dan tangguh. Nah, jadi coba deh kita bisa. Itu semua kan akhirnya paradigma kan? Iya. Tapi hari ini kan selalu kita tagline kita, negara maju, ya kan? Masyarakatnya kuat. Yuk coba kita balik. Karena yang akan memajukan hebat ini bukan negaranya sebenarnya, masyarakatnya. Nah, kalau kita lihat di peta penduduk kita, ya, berdasarkan data BPS maupun dari BKKBN misalnya kita ambil contoh seperti itu. Bayangkan bagaimana penduduk kita didominasi oleh siapa? Anak, orang dewasa kah, pemuda kah, atau lansia, ya kan? Belum lagi misalnya tadi di pertanyaan pertama, data kekerasan, ya kan? Data kekerasan ada di Kementerian PPA, data kekerasan ada di kepolisian, data kekerasan ada di KPAI, data-data pelanggaran tindak pidana ada di di tempat-tempat ya, di daerah-daerah. Pertanyaannya kan tidak terintegrasi tadi datanya. Nah, oleh karena itu inilah yang kita berharap bahwa siapapun punya tanggung jawab untuk hal tersebut. Apalagi hari ini kita dalam momentum yang sangat luar biasa nih. Dari tingkat RT aja lagi pemilihan RT, ya kan? Sampai ke tingkat tinggi, ya kan? Presiden, wakil presiden ini jangan sampai salah pilih. Karena sekali lagi pada saat kita tidak simultan dalam satu pembangunan, kita tidak terintegrasi satu sistem dengan sistem yang lain, ini jangan harap kita akan keluar dari negara berkembang. Jangan harap kita emang mau menjadi Indonesia maju menuju Indonesia emas. Itu akan menjadi suatu hal yang ya kita akan terkaget-kaget. Artinya kita akan menyesal pada saat di 2030 ataupun di 2045 yang katanya kita akan bonus demografi, itu akan menjadi kebalikannya. Oleh karena itu, saya secara pribadi terima kasih kita mendiskusikan ini, karena keluarga-keluarga Indonesia ini harus kita perkuat. Hari ini kerentanan di seluruh aspek-aspek cukup luar biasa. Bukan percuma ya, saya ralat ekonomi yang sangat bagus, industri yang sangat bagus pada saat tadi anak bangsa terutama yang kaum remaja dan pemuda ini itu belum siap, ya sudah kita akan menjadi ya orang-orang yang akan bekerja di sektor-sektor boleh dikatakan bukan sektor yang yang kita harapkan. Kita akan ini yang harus di-warning, kita akan Indonesia maju, kita akan dipimpin oleh para pekerja-pekerja dari luar, karena kan kita sudah mau masuk pasar bebas, pekerja bisa masuk ke Indonesia kapan saja. Nah, kita negara yang hebat dengan sumber daya alam, apakah rela misalnya kita dipimpin oleh malah negara luar? Kita sendiri bukan pemimpin di Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya harus kita jaga. Dan tadi apa korelasinya dengan kekerasan? Iya, kekerasan itu mengakibatkan setiap personal akan rusak, akan berpotensi rusak jiwa-jiwanya. Jiwa-jiwanya ini kalau sudah rusak,
jangankan untuk punya motivasi, jangankan untuk berinovasi. Yang ada, dia mengalami suatu depresi, dia akan mengalami suatu hal di mana dia merasakan dia tidak berharga. Pada akhirnya kita lihat bagaimana dia akan bermanifestasi dengan dia melakukan kekerasan lagi, atau dia mencoba untuk membunuh dirinya. Nah, inilah yang kita harapkan itu tidak terjadi. Oke. Berarti apakah parenting ya orang zaman dulu itu mempengaruhi jiwa-jiwa anak-anak sekarang nih yang kayak mentalnya banyak yang agak terganggu gitu, dan akhirnya parenting yang zaman dulu menghasilkan orang tua yang seperti itu juga, yang melakukan kekerasan dan lain-lain. Apa yang harus dirubah nih akhirnya? Iya, itu pertanyaan yang sangat cerdas. Kalau kita lihat Indonesia berapa ratus tahun dijajah. Artinya pada saat orang tua kita dulu, karena kami di sini kami tidak akan pernah mau menyalahkan para orang tua dulu. Karena orang tua dulu adalah orang-orang tua yang hebat, ya kan? Tapi orang tua yang hebat kita itu sangat wajar kalau mereka punya pola pengasuhan yang semacam itu. Kenapa? Karena kita dijajah oleh oleh negara banyak sekali ya. Ada Belanda, ada Jepang ya, belum lagi yang lain-lainnya, kolonial dan sebagainya. Ratusan tahun. Bagaimana sikap-sikap kasar, sikap-sikap mereka yang mengambil hak orang lain dan sebagainya itu betul-betul tertanam di orang tua kita zaman dulu. Oleh karena itu, belum lagi kan teknologi tidak secanggih ini. Iya, betul. Belum lagi tidak banyak juga bagaimana pola pengasuhan. Nah, oleh karena itu sangat wajar kalau para orang tua kita akhirnya mendidik seusia saya seperti itu dengan mengatasnamakan pendidikan, mengatasnamakan sayang dan cinta, tapi melalui kekerasan. Nah, padahal tadi tidak, ya kan? Nah, belum lagi bahwa tadi para orang tua zaman dulu juga tidak punya pilihan karena keterbatasan tadi. Mereka sekolah juga, mohon maaf kalau dari data BPS banyak sekali orang tua zaman hari ini mereka hanya lulus di jenjang SMP, SMA, tapi nggak cukup banyak juga jumlahnya yang hanya lulusan sekolah dasar. Nah, itu juga akan mempengaruhi pola pikir, pola pengasuhan, dan yang lainnya. Kalau hari ini mungkin Adinda Pita bisa melihat bagaimana pengantin-pengantin yang hari ini mereka ingin menjadikan anak-anaknya, mereka berkaca. Parenting yang bagus untuk anak saya yang mana nih? Iya. Pengasuhan yang mana nih? Ada banyak pilihan, ya kan? Nah, oleh karena itu, disinilah peran-peran semua komponen bangsa untuk menjadikan keluarga-keluarga hebat ini, ya punya peran masing-masing, termasuk juga kalian-kalian di sini sebagai media, ya kan? Dan sebenarnya kita tuh punya hal yang sangat luar biasa, apalagi saat ini sistem dari menjadikan anak-anak hebat ya, karena pada dasarnya negara akan hebat jika negara tersebut mempersiapkan generasi penerus yang akan berkelanjutannya, memang generasi yang tangguh tadi. Generasi yang mempunyai tidak hanya hal-hal yang tadi kita diskusikan, tapi bagaimana dia mempunyai kecerdasannya. Kita tahu ya, ada namanya multiple intelligence. Nah, melupakan nih, misalnya kombinasi dari kecerdasan ini. Kecerdasan satu lagi apa sih yang paling penting untuk nutrisi yang namanya jiwa otak kita? Tadi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Termasuk juga, kita juga sering melupakan nih, bahwa setiap individu Tuhan ciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu dengan tadi kecerdasan-kecerdasan berbeda. Pernah lihat kan yang namanya pebasket, artinya dia cerdas di kinestetis. Kamu jago banget bicaranya, itu cerdas di bagian apa? Verbal dan sebagainya, ya kan? Karena berdasarkan Howard Gardner mengatakan di dalam multiple intelligence,
setiap individu itu mempunyai kecerdasan tadi kan. Belum lagi misalnya kita lihat saintis, ya kan, itu kecerdasan berarti di bidang ada matematika, IPA dan sebagainya. Termasuk juga kita lihat bagaimana seorang Putri Aryani dengan jago menyanyinya, ya kan, itu dia kecerdasan apa. Nah itu harusnya setiap orang tua bisa untuk mengetahui talent, minat, bakat putra-putri mereka yang mereka memang harapkan untuk menjadi apa. Tapi jangan salah, di lingkungan sosial masyarakat kita ada beberapa kelompok nih. Ada kelompok di mana tadi ya karena latar belakang ekonomi dan sebagainya, ditambah lagi ada kehadiran sosok anak yang tidak diharapkan kehadirannya, inilah yang menjadi potensi beban bagi banyak pihak. Menjadi beban dari negara. Tapi kita ubah, ini bukan beban, tapi inilah kewajiban kita untuk memberikan kontribusi positif kepada anak ini. Ya, karena tadi kan Undang-Undang Dasar 45 kita, orang miskin dan anak terlantar, ya kan, orang miskin atau orang terlantar itu dipelihara oleh negara, ya kan. Artinya negara punya tanggung jawab. Nah, negara apa saja sih komponen isi negara itu? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten, sampai pemerintah desa, termasuk yang terkecil tadi, rumah tangga, ya kan. Ada rumah tangga tadi RT RW loh. Nah, kumpulan rumah tangga kan itu tadi yang harus diperkuat. Oleh karena itu, disinilah peran kepemimpinan untuk kita keluar dari kekerasan tadi. Kekerasan boleh dikatakan pembiaran di dalam rumah tangga akan berakibat berpotensi menjadi konflik sosial yang sangat luar biasa. Ini jangan main-main. Artinya pada saat kita tidak memahami, kita tidak menyiapkan semua resource untuk bagaimana tadi anak yang baru dalam kandungan menjadi anak yang nanti mereka akan stop di usia 24 atau 26 tahun tumbuh kembangnya, itu akan menjadikan seperti apa suatu negara. Nah, Indonesia kita bisa lihat apakah kita sudah menyiapkan resource yang sangat luar biasa. Padahal tadi di zamannya hari ini, sekali lagi Pak Jokowi sebagai presiden yang institusi yang terpilih 2019-2024 ini ada nih Perpres tentang kota kabupaten layak anak. Itu adalah satu sistem, suatu sistem pembangunan di mana anak dilibatkan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sistem ini betul-betul simultan antara pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Namun sayangnya tidak banyak para pihak yang mendukung sistem tersebut. Nah, lagi-lagi thank you banget nih kita diskusi, semoga nanti banyak yang menonton, pengambil kebijakan, pembuat kebijakan, semua komponen elemen bangsa. Yuk, Perpres tentang KLA ini sama-sama kita tanggung jawab yuk, karena dia mempunyai 5 klaster. Walaupun saya selalu mengatakan oke, anggap saja 5 pilar. Karena klaster pertama sampai klaster 5 itu keren banget. Klaster 5 itu adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kalau Pita nanya, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus apa aja tadi? Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban dari nafsa, anak yang dari korban konflik perang ataupun konflik masyarakat dalam situasi darurat, termasuk kemarin yang COVID kita. Nah, kalau tadi Pita juga nanya, hari ini kita Indonesia gimana nih? Seluruh dunia mengalami hal yang shock karena kemarin kita terkena pandemi COVID. Betul. Kekerasan demi kekerasan terjadi, ya kan, di dalam rumah tangga. Itu juga memperparah kondisi hari ini. Belum lagi diperparah lagi-lagi soal ekonomi. Belum lagi diperparah dengan gap yang tadi. Jadi bagaimana kita mau menyelesaikannya ya nanti diskusi-diskusi selanjutnya ya. Iya, oke. Lalu kalau untuk mencegah nih terjadinya kekerasan-kekerasan yang ada di keluarga, di rumah tangga itu seperti apa?
misalnya dari diri sendiri dulu gitu, atau dari pemerintahnya juga gitu, gimana? Yes, jadi kita punya perangkat instrumen yang sangat banyak, itu harus kita berikan. Artinya lingkungan yang aman tadi dengan kota kabupaten layak anak yang sudah sampai ke desa, ada namanya desa ramah perempuan dan perlindungan anak. Sebenarnya kalau itu terintegrasi ya dengan desa-desa lain itu keren, dengan desa digital, dengan desa wisata, dengan desa-desa literasi dan sebagainya, itu keren banget. Itu nanti kalau bisa sih didorong ya terintegrasi. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Sangat mudah sebenarnya. Asal tadi kita mengedepankan apa yang menjadi norma, apa yang menjadi landasan hukum kita, apa yang menjadi hal-hal yang memang harus kita tegakkan. Tidak ada excuse misalnya dengan tadi kekerasan. Zaman waktu kami menjadi komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, belum waktu itu secara digital kayak sekarang, itu namanya Undang-Undang Perlindungan Anak kita bawa kemana-mana. Pada saat siapapun yang melakukan kekerasan yang tadi 3 tadi ya, kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual, kita bilang jika itu dilakukan kepada anak itu adalah tindak pidana. Ya kan? Atau melakukan satu informasi yang tidak benar, misalnya tentang terorisme dan sebagainya, itu kita katakan pidana. Bagaimana mencegahnya tadi? 1, orang tua, orang dewasa itu punya tanggung jawab besar terhadap hal tersebut. Lingkungan juga demikian. Kita persiapkan lingkungan yang bisa menjadikan anak tersebut tidak menjadi pelaku terutama. Termasuk harus pasti korban juga ya, atau menjadi saksi dari satu kejahatan atau tindak pidana. Nah, lingkungan seperti apa ya kita tahu dong, yang aman, yang kondusif dan sebagainya. Siapa yang menciptakan? Lagi-lagi tadi kerjasama, dunia usaha, para pemangku kebijakan, pemerintah sebagainya ya kan. Termasuk juga tokoh masyarakat, organisasi profesi punya tanggung jawab juga nih untuk membuat lingkungan-lingkungan tersebut. Misalnya, pakar sosial, pakar perhubungan misalnya kan, gimana caranya lingkungan tersebut membuat mereka tidak terkena kekerasan. Contoh konkret, pada saat terjadi adik kita dulu atas nama Y ya kan di Bengkulu, dia dia harus meninggal secara tragis ya kan, diruda paksa dengan belasan orang ya, termasuk juga ada pelakunya anak waktu itu di Bengkulu. Itu karena lingkungan yang menyebabkan, boleh dikatakan berpotensi punya tanggung jawab. Di mana si adik ini harus pergi ke satu tempat dengan kondisi keadaan yang memang lingkungannya jarak tempuhnya jauh dan gelap. Ditambah lagi di situ terdapat ya oknum-oknum yang tadi perilaku menyimpang, sosial menyimpang. Nah, oleh karena itu mencegah kekerasan pertama harus dengan pola asuh yang memang sesuai dengan usia tumbuh kembang anak. Pola asuh juga harus kita hindari tadi, entah itu otoriter, entah itu pola asuh pembiaran, tapi kita kombinasi sebaiknya. Pola asuh yang demokrasi, pola asuh yang kalau kami katakan mendidik dengan cinta, ya kan? Pola asuh learning by doing dan sebagainya, itu silakan. Apapun namanya, orang tua memahami karakter dari tadi usia tumbuh kembang si anak tadi. Diperkuat dengan lingkungan, diperkuat dengan kita tahu adanya namanya spiritual tadi, ya hadirkan selalu agama Tuhan di dalam setiap individu seseorang. Jadi mencegah termasuk juga fungsi dari orang tua, fungsi dari orang dewasa. Jangan sampai orang tuanya udah baik nih, pola asuhnya bagus, tapi mohon maaf, kakek neneknya, om tantenya memberikan contoh-contoh yang buruk-buruk tadi. Nah, ini juga menjadi lingkungan yang permisif, yang tidak baik pada akhirnya. Tapi sekali lagi itu semua jika kita berawal dari kita nih, kita yang memang menjadi sosok-sosok pribadi yang bisa diteladani. Misalnya kalau saya agak cukup emosional, tapi pada saat saya katakan, oke, saya harus relaksasi dulu ya kan, saya tarik nafas, saya sebut nama asma Tuhan, Allah gitu, terus saya mainkan tentang psikologi untuk saya boosternya menjadi
positif lagi ya kan, moodnya positif lagi. Saya ingat-ingat, oh iya, indah banget ya kalau misalnya saya lagi ke pantai mungkin, atau saya lagi ke gunung, atau misalnya saya nyanyi dengan lagu-lagu kecil. Nah itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya bisa pencegahan-pencegahan itu terjadi. Termasuk adalah kita aktifkan lagi tadi perangkat-perangkat yang ada di lingkungan terkecil, sampai di lingkungan RT RW, lingkungan desa. Misalnya kepedulian dari RW RT setempat. Jika terjadi ada misalnya anak yang mengalami kekerasan, itu bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, itu yang oke, anak ini diselamatkan dulu nih di tempat yang aman tadi. Jadi sebenarnya gampang dan simple, asal tadi kita berbagi peran dan mengikuti sistem yang ada. Dan sistemnya saat ini kan ada, tapi apakah kita mau atau tidak? Termasuk tadi soal ekonomi, pencegahannya gimana nih? Ya pemberdayaan ekonomi kenapa tidak? Misalnya bagi pelaku-pelaku UMKM yang kita besarkan. Artinya pencegahan ini bisa dari parenting, bisa dari pemberdayaan ekonomi, bisa dari pengawasan tadi ya, lingkungan aman atau tidak, dan ditambah lagi semua yang ada di lingkungan masyarakat itu berperan. Salah satu pencegahannya seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya sudah kejadian nih, sebagai perempuan, kalau misalnya sudah kejadian mengalami kekerasan dalam keluarga gitu, entah itu posisinya sebagai istri atau sebagai anak, itu apa yang harus dilakukan? Iya, kalau kita lihat ada kekerasan yang boleh dikatakan oke, kekerasan itu mungkin dalam skup yang masih boleh dikatakan bisa untuk kita toleransi ya kan. Tapi pada saat dia sudah fase di mana akan merusak jiwa-jiwa seseorang, ini kita katakan tidak. Misalnya tiap hari dipukul, tiap hari dibentak, tiap hari ditampar, atau misalnya mohon maaf dengan kata-kata kalimat yang menyakitkan. Kita sering sekali mendengar kalimat-kalimat buruk ya, setan lah, kebun binatang lah, atau mengkerdilkan seseorang. Nah itu jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, dan ingat bahwa kita punya undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya siapa? Tidak semuanya pelakunya itu adalah laki-laki, tidak. Banyak sekali perempuan-perempuan juga pelaku dari kekerasan itu sendiri. Termasuk juga apakah misalnya melakukan penganiayaan kepada pekerja rumah tangga, itu bisa kena beberapa pasal. Pasal penganiayaan maupun pasal PKDRT, ya kan, bisa dikombin. Oleh karena itu jangan pernah membiarkan hal demikian. Jika terjadi hal demikian dan ternyata pelakunya ini kita mintakan kepada pihak yang memang berkompeten, ya kan, yang terutama adalah psikiater sebenarnya, itu kita lihat ternyata orang ini tidak bisa untuk dimaafkan ya, sebaiknya jalur hukum. Seperti itu. Dan yang paling utama adalah selamatkan dari si korban ini dulu dan saksi. Jadi sering kita abaikan saksi yang mengalami kekerasan tadi, itu dianggap tidak perlu diintervensi. Nah ini sebenarnya harus kita rangkul juga. Yang paling utama Adinda Pita, saat ini kita belum kuat dengan instrumen yang namanya rehabilitasi. Banyak sekali kelompok-kelompok rentan, terutama keluarga-keluarga yang memang sudah berkonflik berkepanjangan menuju perceraian, ini tidak didampingi, boleh dikatakan sangat minim intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah maupun stakeholder lainnya. Nah ini harusnya yang kita perkuat pada saat keluarga-keluarga ini menuju yang namanya fase perceraian. Harusnya keluarga-keluarga inilah yang sebenarnya kita agak sedikit menjadi punya semangat ya pada saat adanya rancangan kemarin tuh Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, termasuk juga Undang-Undang Pengasuhan. Tapi sayangnya belum bisa disahkan, termasuk juga ada yang namanya Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga ya, karena kita memanusiakan manusia sebenarnya di undang-undang. Karena mungkin banyak orang bertanya, seperti kita-kita ini, saya terutama dan teman-teman yang lain, bagaimana
bisa hebat di luaran, tapi hebat juga di rumah tangga. Ada orang-orang yang punya andil, ya nggak sih? Betul. Tidak hanya andil dari mungkin suami atau istri, ibu, maksudnya ibu di sini adalah nenek ya, nenek, kakek, om tante, tapi andil yang cukup besar juga adalah pekerja rumah tangga. Gitu Adinda. Oke. Nah, tapi ketika misalnya yang melakukan hal-hal seperti itu ya, kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga itu adalah sang ayah gitu. Lalu sang ibu bilangnya ya sudah maafkan saja gitu kan. Dia kan orang tuamu. Padahal kasus kekerasannya itu sudah sampai tergolong mengancam nyawa segala gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Wah ini banyak banget yang dialami oleh, kita tahu remaja kita hari ini jumlahnya cukup banyak ya. Baik itu remaja awal maupun remaja tengah maupun remaja akhir tadi. Nah, itu sangat menjadikan potensi racun buat sang anak. Jadi dengan kalimat yang katakan, sudahlah, itu namanya kita pembiaran. Kan tadi sudah kita sampaikan di awal, kakak sampaikan, pembiaran dengan hal-hal yang demikian, itu akan menjadikan satu bom waktu untuk sang pribadi itu sendiri. Si anak akan dia akan mengatakan bahwa, karena tadi yang tadi kakak sudah sampaikan, bahwa di otak kita ada yang namanya sel tadi, prefrontal cortex, belum lagi ada amigdala, ya kan? Dan misalnya kalau kakak akan sedikit melipir dikit ya, dengan pengasuhan dulu, pada saat kita diasuh dengan dengan pengasuhan yang namanya kita berikan hadiah, tapi dengan ancaman, sebenarnya kita juga mendidik anak-anak kita itu menjadi tadi mereka yang mempunyai jiwa-jiwa psikopat, jiwa-jiwa yang disorder tadi, atau jiwa-jiwa yang buruk ya, yang kita sering dengar bipolar dan sebagainya. Iya, karena kita tahu kalau berdasarkan riset yang mereka yang memang mengutak-atik bagaimana si frontal cortex ini, karena Tuhan menciptakan sebenarnya manusia itu ada yang namanya sifat reptilnya. Tapi karena kita makhluk yang berpendidikan, makhluk yang beriman dan sebagainya, yang berakal terutama, itu semua bisa kita kendalikan. Tapi pada saat itu tidak dikendalikan, yang kita lihat tadi, bagaimana para orang-orang yang menjadi penghancur ya, termasuk kita lihat yang di jalur Gaza lah, kalau kita mau lihat yang jahatnya seperti apa. Nah, balik lagi yang kita diskusikan ini, iya, pembiaran kepada hal-hal yang seperti itu, artinya kita membiarkan buah hati kita, sang anak ini, itu menjadi sesuatu yang pribadi yang tadi, yang buruk, karena dianggapnya benar. Sementara gejolak emosi sang anak, kok ayah saya seperti ini ya misalnya kan, kok saya tidak ada diberikan yang namanya, oh ini tidak benar, tidak baik, ataupun misalnya tidak diperhatikan, saya nggak mau sebenarnya kayak gini. Nah, diperparah dengan keadaan si ibu tadi yang, udahlah nak, dimaafkan. Padahal tidak, kita harus tegas, tapi tegasnya di sini jangan memantik si ayah menjadi berperilaku tindak pidana pada akhirnya. Artinya berperilaku dengan kekerasan lagi, misalnya memukul si ibu malah, ya kan? Nah, itu yang harus kita, caranya gimana sih Kak? Boleh gak saya kasih tips? Boleh ya? Caranya sangat mudah. Ayah itu nanti bilang, ayah sebentar berikan waktu ibu ya berbicara dengan misalnya Putri misalnya gitu kan. Karena Putri sepertinya harusnya ada yang mau disampaikan. Udah, Putri ayo sini sama bunda sama mama, langsung bundanya itu langsung peluk. Iya, ayah mungkin terlalu capek, tapi apa yang dilakukan ayah tidak baik, itu tidak benar. Gitu. Ayah mohon maaf, ayah boleh istirahat dulu ya, tadi bunda udah kasih teh, bunda tadi udah kasih siapin makanan kesukaan ayah. Dan katakan dengan ayah yang punya temperamen misalnya kayak gitu, ayah tahu kan ini buah cinta kita loh, ya kan? Ayah tuh orang yang baik.
Jadi perilaku yang keluar dengan emosional tadi itu kita harus counter dengan sesuatu yang positif. Dengan ingatkan dia bahwa dia tuh dulunya emang baik. Kenapa sekarang jadi arogan kayak gitu kan? Kenapa jadi marah? Kenapa jadi punya hal-hal yang buruk nih? Tapi si anak nanti merasa, oh saya ada yang melindungi. Yang kedua, otak anak langsung berpikir, oh ternyata emang ayah saya baik kok. Cuman dia hari ini agak sedikit berperilaku yang kasar, mungkin karena ada hal-hal yang tekanan tadi. Nah itulah fungsi dari setiap individu di dalam rumah tangga. Nah sayangnya ada kelompok masyarakat kita yang tidak mempunyai orang tua utuh misalnya ya kan, karena akibat bencana dan sebagainya. Nah orang-orang di luar sana yang sebenarnya sangat mempunyai tanggung jawab, misalnya adik-adik kita yang tinggal di yang dulu kita kenal panti-panti asuhan ya, tapi sekarang Kemensos mengambil diksi sentra. Nah di sini juga peran dari banyak profesi, terutama psikolog, psikiater, itu termasuk orang juga yang praktisi tentang tumbuh kembang anak, dokter, termasuk kami gitu ya, praktisi tentang perempuan dan anak, itu harusnya punya ambil peran di sana juga. Oke, ngobrolnya asik banget nih kita. Kayaknya KR agak aus. Kita minum dulu kayaknya. Aduh, makasih banget, makasih. Boleh nih ya? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pilihan gelasnya keren banget. Ini UMKM atau apa nih? Pilihan gelas aja jangan salah loh. Bikin buat booster terus bikin healing secara gampang ya kan. Karena diskusi kita ini kan sebenarnya bikin emosional juga. Betul. Kan. Apaan sih? Anak emang punya salah apa? Kok asik banget itu si orang jahat banting, cekek, terus disundut ya kan? Kayak nggak punya hati banget kan gitu kan. Iya. Emosional juga kan kita. Betul, iya. Tapi sekali lagi tadi yang kita diskusikan, oke, no itu racun keluar. Kayak gitu kan. Betul. Oke, nah setelah itu kan juga kita punya pihak berwenang nih ya, yang seharusnya mendengarkan nih laporan-laporan dari korban-korban kekerasan yang terjadi gitu. Tapi waktu itu sempat ada yang viral juga kalau dia tuh pas lapor ternyata dicuekin lah, didiemin gitu, kayak oh ya udah nanti aja gitu, apa segala macam, sampai akhirnya itu kasusnya viral dulu nih. Nah baru deh pihak berwenang mulai melakukan kewajibannya gitu. Itu bagaimana tuh Kak? Banyak banget dari ujung Aceh sampai ujung Papua, apalagi kalau kita lihat segala macam gitu. Waduh, ini apa-apaan nih ya kan? Iya, betul. Kok gini? Katanya punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Terus ada tentang KUHP penganiayaan dan sebagainya, ya kan? Terus implementasinya juga, ya memang disinilah tantangan, dan sebenarnya memang kita harus memberikan penguatan nih kepada seluruh aparat penegak hukum kita, termasuk juga masyarakat. Bagaimana mengedukasi tadi yang kita udah diskusikan, jangan pembiaran kalau ada di lingkungan. Kita lihat, kita akan aparat penegak hukum sebaiknya bisa melihat jika memang ini sudah dilakukan berulang oleh oknum dari lingkungan keluarga tadi, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu kakek, pokoknya orang terdekat, ya sudah, jangan biarkan untuk tidak diproses, iya kan? Tapi kita di sini juga kita dorong nih, didorong untuk, yuk bisa nggak jika misalnya, kalaupun memang harus ada melalui diversi atau misalnya restoratif justice misalnya ya kan, ada misalnya aparat penegak hukum melihat, oh dia baru sekali nih melakukan kekerasan, ya kan? Nah disinilah memang dituntut aparat penegak hukum kita, karena kan kita tahu kalau di awal penyidikan pasti kepolisian ya. Iya. Nah di situ lihat tindak kekerasan ini masuk wilayah KDRT atau wilayah penganiayaan atau wilayah mana nih, ya kan? Nah
kalau misalnya dinyatakan kekerasan tapi belum masuk wilayah pidana, itu indikatornya apa kan juga harus jelas. Tapi kalau pada saat memang sudah terkonfirmasi melalui keluarga, melalui perangkat-perangkat yang ada, jangan pernah untuk melakukan hal yang namanya ya udah ini kan urusan rumah tangga domestik, bang sebaiknya tidak diproses. No, itu yang menjadi malapetaka yang mengakibatkan kita lihat dimanapun ya. Sekali lagi anak yang menjadi korban, istri menjadi korban kalau misalnya pelakunya ayah atau sebaliknya. Oleh karena itu kami mendorong, yuk kalaupun memang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini harus ada revisi, kenapa tidak? Atau misalnya kita dorong menjadi ada surat edaran bersama misalnya. Bagaimana ada klausul, karena kan kita juga mengakui bahwa kadangkala penerapan pasal KDRT nih Pita itu agak ambigu. Kenapa? Karena di situ ada klausul di dalam pasal tersebut yang menyatakan harus ada saksi yang melihat. Nah sementara baik kekerasan seksual termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak orang yang melihat. Ya kan, contoh misalnya oknum ayah misalnya memukul istrinya atau kebalikannya atau orang terdekat, tidak ada yang melihat kan, karena kalau melihat pasti selalu dilerai, ya kan. Betul. Tapi kadang-kadang yang melihat, saksi yang melerai itu pun juga takut, karena paradigma hari ini, wah nanti kalau saya laporkan, saya gimana nih? Saya khawatir nanti dapat ancaman. Atau misalnya nggak mau capek. Aduh, lapor ke polisi jauh loh jaraknya. Karena misalnya KDRT kan hanya di unit Polres saja. Ini paradigma ini yang harus kita ubah. Bahwa kekerasan itu tidak hanya bisa dilaporkan di Polres, tapi di Polsek. Sementara misalnya tidak bisa digandeng dengan pasal PKDRT, kenapa tidak dengan penganiayaan? Begitu. Termasuk di sini peran serta lingkungan terdekat, iya. Dan sekali lagi pada saat orang tua tidak mampu memberikan lingkungan aman kepada anak, jangan dibiarkan. Memang betul yang paling baik adalah orang tua untuk memberikan banyak hal, pengasuhan dan kewajiban serta hak-haknya anak. Tapi pada saat orang tua sebagai pelaku dari hal yang buruk, kekerasan dan sebagainya, masa kita biarkan? Nah itu, jadi artinya no excuse untuk kekerasan dalam rumah tangga yang memang sudah tadi indikatornya sudah tercapai ya, artinya berulang kali membuat trauma dan timbul luka-luka yang mengakibatkan kecacatan dan sebagainya, kenapa tidak? Nah itu yuk kita sama-sama kita ubah paradigma itu. Oke. Lalu ada juga beberapa dari kasus-kasus ini yang akhirnya berakhir di jalur damai. Nah, itu biasanya apa sih yang akhirnya tercetus keputusan itu gitu? Karena apa? Karena status keluarga atau dari alasan yang lainnya? Iya, di sini kita harus bijaksana nih melihatnya. Kita akan dorong jika memang si oknumnya ini hanya baru pertama kali melakukan, ya, dan itu betul-betul hilaf atau terkonfirmasi dengan keluarga-keluarga bahwa iya memang dia orang baik dan memang hanya karena ada pencetus saja, ya, misalnya namanya hilaf udah nampar sedikit, dan disitulah pentingnya indikator yang mengatakan bahwa mana kekerasan yang masuk wilayah pidana. Tadi yang berulang, merusak kecacatan ataupun menimbulkan trauma. Karena kalau misalnya si ibu saja sudah menyatakan, saya dari awal pernikahan selalu mengalami kekerasan fisik, psikis dan sebagainya. Sudah, jangan didamaikan. Nah, banyak sekali kenapa akhirnya didamaikan, ya karena kita kalau dibilang budaya tadi ya, walaupun saya tidak setuju sebenarnya budaya itu seharusnya norma-norma yang positif. Ya. Tapi menurut kami adalah ini perilaku-perilaku di banyak tempat di mana mereka takut nanti kalau saya melaporkan saya dapat ancaman, ya kan? Dari keluarga siapa? Suami misalnya kan pelakunya.
Atau nanti karena dia kepala rumah tangga, terus siapa nih sebagai tulang punggungnya? Siapa yang nanti anak-anak ini dapat mendapatkan banyak hal gitu. Pemikiran-pemikiran itu. Oleh karena hal-hal yang tersebut tadi, kami berharap apa yang menjadi program pemerintah pusat sampai ke daerah, termasuk karena kita punya dana desa dan kita juga ada yang namanya perlindungan anak berbasis perlindungan anak terpadu ya, berbasis masyarakat, belum lagi namanya pembelajaran keluarga, puspaga dan sebagainya, belum lagi program-program dari kementerian lembaga tuh sangat banyak, mau BKKBN dan sebagainya. Kenapa tadi itu tidak digunakan, ya kan? Sebenarnya kata kuncinya adalah kepedulian saja. Nah, oleh karena itu, kenapa itu menjadi pembiaran yang kita harus keluar dari zona adalah zona di mana paradigma berpikir kita sebenarnya salah dalam menyikapi hal tersebut. Oleh karena itu, kami sekarang ini berupaya untuk melakukan edukasi sosialisasi untuk mana sih kategori kekerasan dalam rumah tangga yang memang masuk delik pidana. Seperti itu. Jangan sampai nanti juga baru marah-marah sedikit sudah lapor polisi dan itu dianggap KDRT, itu juga tidak benar ya kan. Iya. Artinya ada peran-peran di mana kenapa tidak dalam satu kelompok masyarakat di tingkat kecil saja di RT, disitulah tempat untuk pembelajaran keluarga ya kan. Sekarang banyak loh Mbak Pita di mana pemerintah daerah tuh punya inovasi-inovasi, apalagi tadi dengan menggunakan sistem kota kabupaten layak anak sampai ke tingkat desa kan, dan sampai ke tingkat RT RW. Karena inovasi itu dia akan menjadi satu kota kabupaten layak anak kalau indikatornya. Nah, oleh karena indikator tersebut yang menyebabkan tadi kita akan kasih tahu nih, karena nanti pihak luar yang bilang ada kan namanya RW ramah anak ya, ataupun misalnya perempuan tangguh bla 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 gitu, itu akan bilang itu nggak baik tuh kalau kayak gini. Ya udah, sementara anak tersebut kita ambil dulu ya, kita tempatkan dulu nih, misalnya dengan sepakatan bahwa anak sementara tinggal di tempat, misalnya dititipkan di dinas sosial dulu, karena supaya hak pendidikan dan hak-hak yang lainnya terpenuhi misalnya, atau karena dinas sosial jauh, RT lah yang berperan misalnya, atau Oke, RT nggak sanggup. Siapa kelompok masyarakat yang sanggup tapi terlegitimate ya? Itu tempatnya aman, nyaman, pemenuhan hak anak ada. Karena orang tua yang berkonflik, lama-lama anaknya akan menjadi tadi. Tumbuh kembangnya akan terganggu dan dia akan menstimulus bahwa kekerasan, kejahatan itulah perilaku yang harus saya lakukan, perilaku yang memang harus menjadi citra diri saya. Nah, manifestasinya menjadi buruk nantinya. Oke. Lalu ketika para pelaku kekerasan ini akhirnya misalnya dihukum di penjara gitu, harus nggak sih Kak untuk para pelaku ini juga mendapatkan terapi atau konseling nih? Karena kan menurutku nih ya, nggak cukup kalau misalnya hukuman penjara aja di penjara aja, karena ketika keluar nanti mungkin bisa terjadi lagi. Yes, gitu. Apalagi rata-rata hukuman dari pelaku KDRT nggak banyak kan, nggak panjang kan. Lama, Terus ditambah lagi kita juga mempertanyakan nih, di mana lapas-lapas sudah segitu sesaknya, ya kan? Betul. Terus apakah dilakukan terjadi namanya perubahan perilaku dengan treatment di sana? Kita juga bertanya-tanya ya, walaupun kita yakin saat ini sedang bertransformasi semuanya pastinya. Nah, disinilah memang kita dorong yuk. Ya, ini lagi-lagi kita dorong lagi nih pengambil kebijakan. Apa yang kita dorong? Iya, pelaku-pelaku pada saat misalnya dia divonis, itu kita berharap para penyidik di awal nih, seperti misalnya kalau korban, saksi yang terutama korban ya mengalami kekerasan seksual itu kan biasanya digandeng dengan restitusi misalnya ya, kekerasan seksual itu. Nah, ini juga kenapa tidak pelaku sekarang ini digandeng bahwa teman-teman tenaga kesehatan yang namanya dokter jiwa itu sangat berkompeten untuk melakukan terapi bagi para pelaku hal yang demikian. Kenapa? Karena sifat
impulsifnya, sifat agresinya, agresornya dia, sifat mohon maaf, perilaku reptilnya, ya kan, sifat-sifat jahatnya ini, jangan-jangan akan makin luar biasa pada saat dia tidak diintervensi dengan sesuatu hal yang memang bisa merubah, ya, tadi merubah perilakunya. Karena pada dasarnya yang tadi saya sudah sampaikan, hasil riset ya yang menyatakan kenapa oknum-oknum yang mempunyai perilaku psikopat ini itu ternyata ada kerusakan, ya kan, di bagian frontal korteksnya atau di bagian saraf otak yang lain. Karena pada dasarnya saraf-saraf itu neuron, ya kan. Nah, oleh karena itu harus didorong untuk ada kebijakan melakukan terapi kepada si pelaku. Siapa yang bisa melakukan? Ya tadi dokter jiwa, psikiater. Supaya apa? Keluar dari lapas-lapas tadi atau tempat pembinaan tadi, dia sudah agak boleh dikatakan mereda. Ya terserah mau terapi kognitif kayak terapi apa. Tapi jangan lupa juga seiring itu korban dan saksi itu pun juga wajib untuk dilakukan terapi. Baik itu konseling psikologi maupun mungkin jika dinyatakan oleh tim awal ya, anamnesanya itu dibutuhkan treatment intervensi yang lebih dari itu, hal-hal yang hanya sifatnya konseling, itu juga dibutuhkan terapi yang lebih. Contoh kombinasi, misalnya terapi dari kognitifnya, tapi terapi dari hal-hal yang lain, misalnya obat-obatan dan sebagainya, itu yang tahu mereka nanti ya, psikolog maupun psikiater ataupun dokter jiwa. Nah seperti itu. Termasuk juga misalnya tindak pidana mereka korban dari banyak hal, teroris dan sebagainya juga sama. Oleh karena itu kami berharap jangan hari ini kita dorong jangan hanya pada penerapan pada penegakan hukum, tapi bagaimana pemenuhan hak kepada korban saksi itu diberikan, termasuk juga keluarga yang melihat, ya kan, keluarga yang melihat Pita di sini kekerasan tadi tidak hanya 3 tadi ya, tapi bagaimana misalnya tiba-tiba di daerah tertentu ada yang namanya kerusuhan, ya kan, ada yang namanya bencana, itu pun juga membuat gangguan psikologi jika berkelanjutan. Oleh karena itu kita beruntung Indonesia pada saat terjadi konflik misalnya kayak di Rempang kemarin, itu kita sama-sama bertanggung jawab untuk meredakan. Karena tadi jangan sampai anak-anak ataupun kelompok rentan atau siapapun personal ini terpicu agresornya, termasuk tadi korban bencana alam. Karena bagaimana melihat misalnya tsunami kemarin, gempa di Palu ya, ataupun kemarin di Jogja ya, gunung berapi, itu ketakutan yang luar biasa akan mengakibatkan ada yang namanya sistem amigdalanya itu ya, mungkin kalau sering lihat kan ketakutan, nangis ya kan, kesedihan yang luar biasa, dan sampai tahap pada waduh saya nggak mampu hidup nih. Nah ini jangan sampai seperti itu. Oke. Lalu sekarang nih mungkin pertanyaan terakhir, apa nih yang harus diperhatikan untuk ya mungkin perempuan-perempuan yang belum menikah nih? Asik banget nih. Sebelum berumah tangga nih. Agak banyak ya ini diskusinya ya. Sebelum berumah tangga nih, untuk mencegah nih terjadinya kekerasan keluarga gitu. Apakah kitanya harus memilih si pasangannya atau kitanya harus memperbaiki diri kita gitu? Gimana? Iya. Saya lebih memilih kepada untuk kombinasi keduanya. Tapi yang paling utama memang diri kita sendiri dulu. Pada saat kita bisa memperbaiki diri, artinya kita memposisikan bahwa saya adalah pribadi yang berharga, bermartabat, dan saya mempunyai nilai-nilai yang boleh dikatakan hal yang luar biasa. Misalnya saya orang yang berintegritas, berkomitmen, saya berempati, sesuatu yang positif, dan saya adalah orang-orang hebat seperti yang di sosok-sosok yang menginspirasi begitu ya. Dan disinilah memang pentingnya. Nah lagi-lagi saya akan memposisikan diri tadi
kepada dua hal ya, sebagai pribadi, sebagai perempuan dan ibu, maupun sebagai pribadi sebagai orang pemerintah gitu. Nah, banyak sekali program-program penguatan untuk para calon pengantin. Nah, ini kita sudah didorong kan melalui Kementerian Agama maupun kanwil-kanwil yang ada, termasuk juga di lingkungan pendidikan, banyak sekali yang mengatakan, hey, ayo dong berencana, ya kan, maupun di kementerian lembaga kayak seperti BKKBN ataupun Kementerian PPA dan sebagainya. Oke, kita semua akan masuk ke gerbang pernikahan dan nggak perlu takut. Asik loh gerbang pernikahan itu, ya kan? Karena pada dasarnya ingat bahwa tadi pakar psikososial Erik Erikson itu di usia 20 tahun secara alami, secara memang Tuhan menciptakan, Allah menciptakan itu di usia-usia seperti itu. Pada saat kita fase tadi ada fase di mana reproduksi ya, ada fase reproduksi, ada fase mencari jati diri ya kan. Nah, ada fase di mana kita bertemu dengan harapannya adalah cinta, ya kan? Cinta, kasih dan sebagainya. Disitulah awal gerbang pernikahan, ya kan? Nah, kalau di sini tidak direncanakan, nah ini nih yang akan jadi kelompok-kelompok rumah tangga yang, aduh, pagi-pagi udah bencana alam gitu ya, marah-marah gitu kan, ini salah itu salah. Terus Kak Erlinda, aku takut ke gerbang pernikahan itu ntar calonku semua selingkuh sana sini ya. Gak akan terjadi kayak gitu kalau kita memposisikan diri tadi, bahwa kita katakan bahwa kita akan mengarungi bahtera rumah tangga kita seperti kita sebagai seorang pilot dan co-pilot. Nah itu kan keren kan. Nah, mungkin dong pilot mau yuk kita sama-sama nyungsep gitu kan. Gak mungkin ya kan. Betul. Kita menarasikan kita sesuatu yang positif, sesuatu yang berharga. Itu nomor satu. Dan pada saat kita memposisikan hal demikian, dengan sendirinya kita akan mempunyai pasangan semacam itu. Karena kita mengafirmasi. Karena saya seorang muslim lagi-lagi, itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, orang baik akan ketemu dengan orang baik kan, bahasanya seperti itu. Betul. Nah, oleh karena kita akan memasuki gerbang pernikahan di mana ketemu dengan berlatar belakang yang berbeda, ya kan? Entah itu status sosial, entah itu mungkin dia dari orang tua yang seperti apa latar belakangnya, ya kan? Dengan budaya yang berbeda-beda, otomatis kan di situ kalau kita memposisikan yang positif, oh iya, saya harus memahami, berempati, dan tadi bisa bekerja sama. Kata siapa? Keindahan rumah tangga itu hanya di awal. Enggak. Di tengah, di akhir, atau seperti saya hari ini sudah lebih 20 tahun mengalami rumah tangga, ya kan? Yes, pasti dong. Tadi kan konsepnya kita kayak dengan pilot dan co-pilot tadi ya, pesawat. Ada turbulensinya. Tapi bagaimana manajemen dalam konflik tadi kita bisa lakukan bersama. Terus kita juga growing mindset. Belum lagi kita juga dengan sendirinya, karena kita makhluk sosial. Nah ini ya kan, karena kita makhluk sosial, kita gak mungkin tidak butuh orang lain. Nah konsep-konsep itu sebenarnya harus bisa diimplementasikan. Dan hari ini sebenarnya kita bersyukur karena teknologi informasi bisa menjadi sesuatu hal yang baik buat kita, tapi akan menjadi backfire kalau teknologi informasi itu tadi kita tidak manfaatkan dengan baik. Jadi ke gerbang pernikahan ini buat siapapun yang hari ini akan masuk ke gerbang pernikahan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Parenting yang sangat bagus sudah ada semuanya ya, termasuk juga nggak ada yang terserah mau pilihan murah mahal ada semua. Dan di sini mungkin kalau Kak Erlinda mau boleh sampaikan, kalian sebagai pemimpin masa depan, kalian yang akan menjadi pengganti kita semua, Indonesia ada di tangan kalian. Bukan Indonesia yang membuat kalian sesuatu, no, tapi kalianlah yang akan membuat negara Indonesia ini menjadi hebat, besar, berkualitas, anak bangsanya itu kalian semua. Karena kita akan menjadi pemimpin di tiap-tiap
sendi-sendi kehidupan, dari pemimpin diri sendiri sampai di pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin desa, sampai ke tingkat tinggi ya kan, kementerian lembaga, mungkin presiden. Apalagi sekarang anak-anak sekarang di BEM aja, oh saya presidennya loh, wah ya kan, iya. seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau sudah ada seseorang yang menyatakan cinta, bukakan hatinya. Tapi kalau diizinkan, kakak di sini boleh sharing, libatkan segala sesuatu itu dengan, karena kita yakin dan percaya bahwa kita orang yang beriman adanya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, hadirkan ke setiap sendi-sendi kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang akan menentukan. Tapi ingat, takdir juga ada yang bisa diubah, kata Allah, melalui doa, ya kan? Tapi ada takdir yang tidak bisa diubah. Contoh, kita lahir dari siapa kan nggak bisa diubah, ya kan? Atau misalnya Tuhan menciptakan, makhluk-makhluknya dengan yang tadi mereka dikatakan kelompok disabilitas dengan keunikan-keunikan yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi jangan salah, Allah juga memberikan kelebihan di balik dia mempunyai keunikan tadi, ya kan? Nah, oleh karena itu konklusi hari ini dengan statement hari ini, kalau kakak di sini boleh diizinkan untuk mengkampanyekan nih, gitu kan? Kampanye kan nggak harus selalu politik ya, partai politik, enggak. Tapi mengkampanyekan bahwa yuk jadilah diri sendiri, jadilah dengan kebaikan, dan ditambah lagi bahwa kalau boleh nih kita berpihak kepada yang namanya kelompok perempuan dan anak, termasuk juga kelompok rentan ya, disabilitas lansia. Kenapa? Mereka lah ini yang secara jumlah penduduk nanti kita hari ini di tahun 2015 sampai 2045 itu adalah usia produktif. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, ya Indonesia akan menjadi seperti Indonesia yang kemarin dan hari ini, yang tidak akan pernah bisa keluar dari negara berkembang, tidak akan bisa mencapai menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas. Oleh karena itu, yuk kita bergandeng tangan, kita berkolaborasi, apalagi ingat kita masuk di era masyarakat 5.0, ya kan, yang kalau kata anak bilang society 5.0, ya kan, belum lagi 4.0 dan sebagainya. Sudahkah kita menyiapkan? Nah, ya kan? Dan closing dari kakak terakhir adalah hargai setiap hal yang kita lakukan. Artinya kalau mau jadi orang hebat tuh sebenarnya kecil aja nih, ya kan? Hari ini tipsnya nih, hari ini saya sudah melakukan hal positif apa? Kayak hari ini kita, saya udah melakukan positif, saya udah tersenyum, ya kan? Kalau misalnya ini konteks keluarga ya, konteks pribadi, bukan konteks bernegara gitu. Hari ini saya sudah baik sama orang, hari ini saya sudah bersyukur, hari ini saya sudah beribadah. Hari ini saya punya tantangan ini. Jadi intinya, yuk setiap individu punya mind map masing-masing. Peta jalan seseorang kita buatkan diri masing-masing. Orang tua punya tanggung jawab untuk jadikan janin dari anak yang masih janin itu peta jalannya juga. Jadi para orang tua yang saat ini melihat yang luar biasa bincang-bincang kita, apakah kalian punya rapot pada anak-anak kita itu sendiri? Dan yang paling utama juga adalah apakah selalu mengupgrading diri, termasuk juga apakah pemenuhan hak dasar pada anak-anak kita sudah disiapkan, termasuk juga yang paling terutama adalah apakah kita sudah menyiapkan tadi perlindungan kita sebagai orang tua. Terima kasih loh Pita, salam hormat, salam sayang saya. Dan tadi kita lupa sebenarnya ada Allah memberikan hal yang sangat baik, tapi kita sering lupa tuh Pita. Iya. Apa itu? Pelukan. Jadi sebenarnya pada saat anak lagi agak sedikit tantrum atau siapapun ya, kita ataupun suami misalnya lagi emosionalnya tidak baik, sebenarnya ada hal yang tidak berbayar dan itu
secara ilmu saintis dan termasuk juga neuroscience itu sangat efektif. Apa? Pelukan. Jadi kalau dibolehkan, yuk praktek pada saat anak kita tantrum dan sebagainya, kalimat yang baik-baik kita berikan. Kamu anak hebat, Bunda minta maaf kalau Bunda masih belum yang terbaik buat kamu atau ayah, silakan bisa praktek juga dan berikan pelukan hangat. Iya, pelukan hangat itu yang bisa meredamkan. Coba Prita kalau misalnya punya ayah ngembeb, aduh maafin aku ya, tadi aku udah bikin kamu marah, ya udah aku peluk dulu, kayak seneng banget kan, iya kan? Misalnya anggap aja misalnya Pita udah punya suami nih, tapi belum punya anak, tapi berantem kecil-kecil misalnya gitu, pasti seneng banget kan, dibanding harus misalnya marah-marah. Jadi yuk gerakan yang namanya memeluk tadi dan dengan kalimat positif dicoba dirasakan karena itu obat yang cukup mujarab dalam banyak hal apapun. Terima kasih Pita, terima kasih semua krunya. Terima kasih Kak Erlin juga sudah banyak banget nih insight-insight dan juga saran-saran nih untuk kita semua nih Sobat Forum di rumah. Nah sebelum aku tutup, ada sesuatu buat Kak Erlin. Apa tuh? Waduh. Wow. Nah, kita praktek dong. Kita praktek, ya kan? Iya, praktek. Ini kan keren banget nih, ya kan? Ini keren banget. Terus itu bikin aku jadi benar-benar bahagia, jadi imun yang luar biasa, booster segala macam. Coba kamu rasain bahagianya aku kalau aku peluk kamu. Nah, iya kan? Terus aku bilang, I stand by you. Kalau kamu ada apa-apa, ada aku, ada orang lain di luar sana yang sangat sayang dan peduli. Kira-kira gimana perasaannya? Nyaman banget ya. Nyaman banget ya. Walaupun belum pernah ketemu, tapi pada saat Kak Erlin bilang, kamu tuh perempuan hebat loh, dan kamu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya kan? Kamu akan jadi seorang ibu yang melahirkan anak-anak hebat. Kayaknya senang banget gak sih? Banget. Ya, apalagi ini nih, ingat kamu tuh seperti bunga, indah dan sangat menginspirasi. Keren banget ya. Iya, Kak Erlin ya sekali ya. Thank you. Salam hormat buat keluarga. Salam hormat buat krunya. Iya, aku boleh minta selfie sama Kak Erlin. Boleh banget. Sebelum kita tutup. Ya. 1, 2, 3. Nggak boleh tanda ya? Nggak boleh tanda. 1, 2. Serasa umur yang sama ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih sama-sama. Kita closing dulu. Oke, thank you. Oke, terima kasih Sobat Forum sudah menyaksikan Forum Polwan episode kali ini bersama dengan Kak Erlin. Wah, ini banyak banget nih saran-saran. Kayaknya kurang ya waktunya ya. Kurang nih kayaknya. Cuman kita harus mengakhiri sampai sini. Cuman mungkin nanti kita di episode berikutnya atau selanjutnya bisa undang Kak Erlin lagi. Jadi jangan lupa terus nonton Forum Polwan di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga. Serta share ke Sobat Forum lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Yang pasti aku juga akan tunggu apa nih episode berikutnya. Betul. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Erlin.